Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Malam hari ini kita kembali melaksanakan ibadah evangelisasi kita. Baik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, berikan hati yang fokus dalam ibadah kita hari ini, supaya ibadah kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Amin. Baik, kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala anugerah kemurahan Tuhan yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Segala aktivitas pekerjaan kami, semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Mungkin saat ini kami ada dalam kelelahan dan keletihan dalam melaksanakan segala aktivitas kami, tetapi kami bersyukur Bapa, keletihan kelelahan itu tidak menghalangi kami untuk kami datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah evangelisasi kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah yang kami hadiri, kami ikuti malam hari ini, kiranya bisa menguatkan iman kami, meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan, pencerahan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Biarlah kiranya juga puji-pujian yang kami naikkan, biarlah semua itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, hadirlah di dalam ibadah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Dan kami juga berdoa agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Kau kasih, kau tunjukkan
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan dan kita hayati diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak S.A. Simanjuntak. Maka sebelum itu mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 62 ayat 1 dan 3. Mari orang yang berdosa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami, memberikan kami kesempatan-kesempatan yang indah di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami ingin mendengar firman. Buka hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu yang kudus. Dan layakkan juga hamba-Mu yang lemah ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Bapa, karena itulah kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Meski kita berjauhan dan firman Tuhan ini akan saya sampaikan secara online, saya berharap ini tidak akan mengurangi sukacita kita
Biarlah Roh Tuhan yang membimbing kita, menyertai kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan buat kita dalam ibadah evangelisasi kita malam ini, yang diambil dari Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan meratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita tahu dalam agama Yahudi, dalam kitab-kitab perjanjian lama, nama Melkisedek ini kita kenal sebagai suatu imam besar, di mana dimulai kita kenal itu pada masa Abraham. Abraham sendiri mempersembahkan persepuluhannya. Inilah peraturan waktu itu yang diterima oleh Abraham, dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam Melkisedek. Saya tidak ingin membahas Melkisedek ini. Saya ingin membahas tentang imam besar. Saudara-saudara seiman, kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ada suatu jabatan di Bait Allah yang dipilih dari para imam, yaitu imam besar. Dimulai dari masa Harun. Imam besar ini dipilih dari para imam dengan satu tugas: menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Kita tahu bahwa oleh karena dosa manusia, maka manusia terpisah dari Allah yang Maha Suci. Oleh karena dosa, manusia menjadi ternoda sehingga putus hubungan dengan yang Maha Suci, yaitu Allah. Dan karena itulah, untuk menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci itu, dipilihlah satu orang yang disucikan, yaitu imam besar. Di dalam kemah suci, bahkan di Bait Allah, imam besar inilah yang boleh masuk ke dalam bilik yang Maha Suci di Bait Allah. Imam besar inilah
yang mempersembahkan korban penebusan dosa untuk bangsa Israel dan untuk dirinya sendiri sebagai manusia, karena imam besar pada masa itu adalah manusia yang tidak terlepas dari dosa. Mereka menyembelih hewan, domba, karena upah dosa adalah kematian, maka kematian jugalah yang menjadi tebusan atas dosa itu. Darah adalah lambang penyelamatan. Darah adalah lambang untuk penebusan dosa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada waktu-waktu tertentu imam besar ini akan melakukan upacara menyembelih domba penebus dosa, dan darahnya itu akan menjadi lambang penebusan itu. Dengan pengorbanan domba penebus dosa ini, mereka percaya bahwa hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan karena dosa mereka diampuni. Saudara-saudara seiman, kita tahu di dalam nats yang kita baca tadi bahwa imam besar yang sesungguhnya adalah Dia yang datang dari surga, yakni Yesus Kristus. Dialah imam yang mempersembahkan domba penebusan dosa itu, yang mempertemukan kembali, menjalin hubungan kembali antara manusia dengan Allah. Dialah imam besar itu, dan dialah domba kudus, domba penebus dosa itu. Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya sebagai domba penebusan dosa umat manusia seluruhnya. Dia telah mencucurkan darahnya di kayu salib di Golgota sebagai domba penebusan dosa. Dialah imam besar. Dialah yang telah menjalin, membuka hubungan kembali, mempertemukan manusia dengan Allah yang Maha Suci itu. Dan dengan penebusan yang diberikan oleh Yesus, kita menyebut Dia Bapa. Allah kita panggil menjadi Bapa, dan kita menjadi anak. Darah Kristus telah melayakkan kita menjadi anak bagi Allah. Saudara-saudara seiman, di dalam nats yang kita baca tadi jelas disebutkan di situ, Dia telah menanggung semuanya. Dia merasakan, Dia mengetahui, Dia bisa melihat kelemahan-kelemahan manusia. Saudara-saudara seiman, apa yang bisa kita petik pelajaran dari nats yang kita baca tadi itu? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dan mungkin ini sudah sering kita dengar, bahwa Dia imam besar yang telah mengorbankan dirinya sebagai domba penebus dosa itu telah membuka jalan, telah mempertemukan kembali antara Allah dengan manusia. Dia sendiri menjadi manusia. Dia tahu kelemahan manusia karena Dia sudah menjadi manusia. Dia tahu kelemahan manusia. Saudara-saudara seiman, kadang-kadang di dalam kehidupan kita seakan-akan kita kadang-kadang berpikir sepertinya Tuhan itu tidak mengenal kita sebagai orang yang lemah. Kadang-kadang kita melihat dosa kita menjadi enggan untuk datang kepada Tuhan.
Kita menganggap diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Baik, seharusnya memang begitu. Tetapi harus kita ingat bahwa di dalam ketidaklayakan kita itu, di dalam kelemahan kita itu, yang seyogianya memang kita tidak layak untuk datang di hadirat Tuhan, ada darah yang telah tercurah sebagai penebusan bagi kita oleh imam besar yang mempertemukan kita dengan Allah. Darah Kristus telah melayakkan kita untuk hadir di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apapun kelemahanmu, apapun bagaimanapun dirimu, diri kita, Yesus telah memberikan jalan bagi kita untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita gunakan ini. Tidak ada alasan bagi kita sekarang untuk tidak hadir di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, yang Sang Pencipta itu, yang memberikan kehidupan bagi kita. Dia telah melayakkan kita. Saudara-saudara seiman, apapun kelemahan kita, kadang-kadang memang di dalam hidup ini seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengerti tentang kelemahan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Bagaimanapun kita, Tuhan tahu itu. Yang Tuhan inginkan adalah, datanglah kepada aku, kata Tuhan. Yesus telah membuka jalan bagi kita. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan semua keluh kesahmu. Bawa semua kelemahanmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan yang menguatkan engkau mengatasi kelemahan-kelemahan. Di dalam Tuhan, bersama dengan Yesus, kita akan menjadi kuat. Inilah iman yang diinginkan oleh ajaran Kristus kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk darah Kristus yang telah tercurah bagi kami. Dia imam besar yang telah mempertemukan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengaku segala kelemahan kami, kebodohan kami. Ampuni kami Bapa. Perbaikilah hidup kami Tuhan, agar kami lebih setia sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tebus dengan darah yang kudus, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai anak Tuhan, menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga ingin menyampaikan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat gereja Tuhan, khususnya di Gereja Metodis Jemaat El Shaddai ini. Mereka yang saat ini sedang didera oleh penyakit, Tuhan turunkan kuasa-Mu menjamah anak-anak Tuhan yang sedang menderita penyakit saat ini. Sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Kuatkan mereka, sehingga hidup mereka akan kembali dalam sukacita, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bagi mereka yang saat ini sedang berduka, Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan. Biarlah duka itu berubah menjadi sukacita, karena Tuhan telah bekerja untuk kami. Saudara-saudara kami yang sedang bersukacita oleh karena berkat Tuhan, oleh karena pertambahan usia, atau apapun itu yang memberikan sukacita di dalam hidup mereka,
buka hati mereka bahwa sukacita itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena itu kami akan semakin bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua berkat sukacita yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk pekerjaan-pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dimanapun, agar kami dapat menjadi berkat bagi tempat kami bekerja, di mana Tuhan menempatkan kami. Bagi saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang memberikan. Bagi anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam masa sekolah, tangan Tuhan juga yang senantiasa menopang mereka. Roh Tuhan yang memberikan terang dalam hati dan pikiran mereka, sehingga hikmat Tuhan akan tinggal di dalam anak-anak kami, dalam pertumbuhannya, bahkan dalam pendidikannya, bahkan sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk program gereja-Mu Tuhan. Banyak hal yang ingin kami lakukan. Pembangunan pastori kami yang sampai saat ini belum bisa kami rampungkan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menyelesaikan ini. Di dalam segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami, Tuhanlah yang bekerja. Kami juga berdoa Bapa untuk konferensi Agung Gereja Metodis yang akan dilaksanakan besok hari. Bapa, Engkaulah yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan konferensi ini, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang dihasilkan melalui konferensi agung ini benar-benar hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Engkau Raja Gereja ya Yesus Kristus, Engkau yang mengendalikan hati dan pikiran dari semua peserta konferensi, sehingga akan menghasilkan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan beserta dengan kami dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, doa yang tidak sempurna, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami dari kasih kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 77 ayat 1 dan 3. Kita akan mengakhiri ibadah evangelisasi kita. Mari kita panjatkan doa kepada Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang senantiasa menyertai kita sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam.